Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya kelas 7, 8, 9 dimanapun kalian berada. Dan mudah-mudahan hari ini kalian sehat walafiat, masih ikut belajar dengan baik tanpa ada halangan satu apapun. Baik, masih bersama Bapak dalam channel BK Perdisiswa, podcast BK Perdisiswa. Mudah-mudahan acara kita ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa nanti subscribe, komen, and like. Jangan lihat doang ya. Oke, hari ini Bapak telah mengundang bintang tamu. Kalau yang tadi, yang dua-duanya adalah cewek atau putri. Sekarang bintang tamu Bapak berikutnya adalah seorang cowok yang punya badan gagah perkasa. Oke, tidak lama-lama lagi, silakan diperkenalkan nama dan kelas atau tinggal di daerah mana, silakan. Halo, nama aku Nadif Abel Wijaya, aku dari kelas 91. Dari semester 1, tinggalnya di mana, Abel? Di GCC, Pak. Deketin ya, di GCC. Oh, GCC singkatan apa itu? Grand Cikarasi. Ya. Cuman sekarang ganti nama jadi sini. Iya, oh, yang dekat rumahnya Ibu Sri Wahyuni ya? Iya. Ibu Sri Rina Rahmatullah. Baik, Abel, panggilan kamu Abel. Hari ini Bapak akan berbincang dengan kamu dengan tema prestasi akademis. Bapak dengar, Abel, ya? Jadi kamu punya prestasi akademis yang lumayan, cukup mumpuni. Itu dari kelas berapa? Dari SD aku juga udah sama sepatu 2-3. Untuk SMP? Begitu SMP pas kelas 7 semester 1 itu turun, di semester 2 udah naik lagi. Udah naik. Terus sampai kelas 9 ini? Kelas 9 terakhir semester 1 itu alhamdulillah naik. Masya Allah, tepuk tangan semuanya dong, mantap. Hari ini loh, kamu kan cowok, kok bisa juara 1, ceritanya gimana? Bisa di-share ceritanya, apa usaha kamu untuk mencapai prestasi juara 1? Ya, saya ya kayak anak biasa aja, Pak. Anak biasa, itu anak siapa sih? Kalau di sekolah ya belajar kayak biasa, masih main-main juga sama teman. Ada ya tidur di kelas, ada guru. Terus di rumah? Kalau di rumah ya pulang sekolah rapi-rapi, ntar belajarnya paling kan habis isya, Pak. Bisa ya, itu ini makanya Bapak yang heran, anak laki-laki sekarang mungkin sangat susah ya ke era gajah, tapi kok bisa juara 1. Biasanya yang tekun itu kan perempuan. Nah, seperti ini perempuan. Berani berbeda. Makanya luar biasa perjuangan kamu, kan main basket, main game, main futsal, main apa itu luar biasa, main nongkrong, tapi kamu pasti kutu buku ya, suka membaca ya. Selain buku bacaan dari pustakaan, itu untuk literasi digital gimana? Aku kurang suka baca sih, Pak. Terus kebaca ya? Kalau Lebih apa itu? nonton. Mendengarkan ya? Iya, mendengar. Kalau ada guru menerangkan, mendengarkan. Iya. Tapi nyantol gitu ya? Iya, lebih enak didengar gitu. Iya. Kalau baca aku malah Iya. mumet. Jadi tipe belajar anak-anak juga ada yang dengan mendengarkan, membaca, ada yang dengan meraba. Jadi kamu mendengarkan. Jadi harus banyak mendengarkan kan, biar supaya ilmunya lebih nempel, lebih masuk ke kamu. Terus kemudian apa upaya kamu untuk menangani atau untuk mengatasi masalah-masalah dari temennya yang mengajak main game sehingga kamu melupakan belajar? Gimana caranya kiat-kiatnya untuk menangkis itu semuanya? Ya, caranya sih Gimana? Ya kita harus berani menolak juga sih, Pak. Ya, menolak, apalagi mengatakan tidak gitu ya. Iya. Misalkan, ayo kita ngapain belajar sih, main sono keluar, harus berani mengatakan tidak. Terus apa lagi selama menolak? Buat aku sih itu doang sih. Iya, harus berani menolak ajakan-ajakan yang mengganggu diajak. Itu luar biasa. Jadi penolakan yang positif ketika diajak negatif atau apalagi tawuran namanya tamat ya, itu jangan sampai dilayani atau jangan sampai melayani hal yang mengganggu belajar. Terus kemudian di dalam pelajaran itu kan banyak tuh, ada 11 pelajaran ya. Iya.
itu pelajaran yang paling kamu suka itu pelajaran apa sih? Bahasa Inggris Bahasa Inggris suka? suka. Bahasa luar biasa. Apa lagi? IPA, MTK aku suka. Berarti you can speak English. Yes, I can. Oke, Abel, what your full name? My full name is Nadif Abdul Wijaya. Oke, I can call you Abel. Yes. What do you mean your name? Hmm? What do you mean your name? Apa artinya nama kamu? Nama aku artinya Nadif itu anak laki-laki, Abel itu bersih, yang bersih, Wijaya itu sukses di masa depan. Good name. And where do you live? I live at Grand Sekarang City. Grand Sekarang City. With whom? With whom? With whom? With my parents. With your parents, Yes. brother, mother, sister. Okay. Have you aspire? Aspire, you know aspire? Cita-cita? Yes, I have. What? Cita-cita aku sebenarnya ganti-ganti mulu sih Pak. Oh, ganti-ganti. Apa itu ganti-ganti? Dulu pernah mau jadi dokter hewan, ya, pernah mau jadi chef, cuman sekarang masih bingung lagi. Tapi kalau menurut Bapak cocoknya jadi chef. Ya, cocok ya. Itu masa nanti bikin kau ikut. You can follow competition in RCTI. Master chef. Ya, Master Chef. Jadi ikut mengikuti kompetisi dari RCTI tentang masak. Siapa tahu nanti kalau pinter juara kan bisa dipakai di hotel-hotel. Ya, biasanya itu bisa masak berbagai macam kuliner dari berbagai macam negara dari daerah Indonesia. Oke, Abel, kembali ke prestasi akademis. Jadi ya sekarang waktu kamu yang kamu habiskan buat bermain gadget dengan belajar itu lebih besar yang mana? Mungkin 50-50 lah Pak. 50% Iya. buat main game atau main HP dan lain buat belajar. Terus kemudian pernah nggak kamu terinspirasi dengan tokoh yang lain tentang prestasi, tentang menjadi ini, bisa kuliah di sini? Ada nggak contoh idola yang kamu idolakan, yang prestasinya bagus yang perlu kamu ikuti? Ada nggak? Aku masih Ada referensi yang kamu tuh ada kan, ada yang mahasiswa kuliah 4 tahun, 2 tahun udah kelar, terus umur sekian udah dari doktor. Itu ada nggak referensi orang tokoh yang kamu ikuti, yang kamu ikuti? Belum. aku Nah, berarti ini tambahan. Jadi kamu bisa mencari di YouTube atau di mana tentang anak-anak muda yang prestasinya bagus di usia muda sudah S1, S2, S3 karena dia cepat belajarnya. Oke, yang terakhir untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar, orang kan pernah jenuh belajar atau biasanya kalau belajar terus kan suntuk atau berhenti. Upaya apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kejenuhan belajar itu? biar nggak capek belajar, Deketin mulutnya dengan mic biar dekat, kencang. biar nggak capek belajar itu ya aku belajarnya sambil makan. Biar nggak capek. Supaya nggak jenuh, supaya nggak capek sambil makan minum gitu. Iya. Nah, itu kalau di rumah ada kopi. Iya. Kalau di sekolah ya ini. Ya di sekolah juga banyak makan di kantin bisa dibeli. Iya. Jadi memang ada belajar, apalagi di rumah itu seperti ini. Belajar sambil ngemil, membaca, menghafal sambil minum dan sebagainya sesuai dengan yang tersedia di rumah. Lebih enak sebetulnya. Tapi kan ada sebagian siswa yang lain tidak mau belajar karena dia lebih menikmati minuman makanan yang from luar, tidak di rumah. Malah di rumah lebih nyaman, lebih safe, lebih bersih dan sebagainya. Oke, yang terakhir yang perlu Bapak tanyakan adalah untuk mempertahankan prestasi supaya tetap nanti di SMA juga juara 1 atau bahkan kuliah, itu mungkin kamu punya langkah-langkah tertentu supaya prestasinya tetap terus terjaga. Itu apa langkah-langkah? Aku harus tetap fokus belajar, Fokus belajar. ya, kurangin main HP. Saya palingan gitu-gitu doang. Ya, aku harus Pertahanin belajar. terus kemudian juga mencari referensi-referensi terus yang tadinya iterasi
digitalnya kurang, harus pakai sekarang. Mudah-mudahan dengan ditambah itu tadi literasi digital yang tadinya HP-nya untuk game, untuk main saja, tapi sekarang buka tokoh-tokoh atau idola yang dia remaja atau prestasi terus. Mudah-mudahan prestasi kamu tidak hanya berhenti di tingkat SMP, tapi juga nanti bisa berlanjut sampai tingkat SMA, kuliah, sehingga siapa tahu prestasi yang bagus dari mahasiswa itu bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Chef sebagai apa namanya yang berikutnya kita tanya selain dokter hewan. dokter hewan, dokter ya enggak apa-apa, nanti pasiennya banyak. Coba tuh banyak tetangga yang bikin burung, kambing, kalau mudik, ya kan? Lama, jadi harus dititipin paling kali satu kambing seminggu, atau 500.000 kan bisa. Satu kucing, binatang kucing yang besar itu apa? Yang anggar atau apa? Itu kalau bisa merawat kan, ketika kamu seminggu bisa kamu memakai harga. Ya, jadi banyak masukan atau kode-kode keuangan yang kamu miliki. Baik Abel, terima kasih atas kehadiran kamu di sini. Mudah-mudahan podcast kita ini, perbincangan kita ini bisa nanti di-share ke teman-temannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen langsung. Jadi share ke kelas, share teman-teman SD-nya, diviralkan supaya bapak lebih banyak berdua punya anak-anak semuanya. Baik, terima kasih. Lambaikan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.